Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru Karyawan, serta teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat semua yang telah Kau lakukan pada kami pada hari ini. Kami sangat bersyukur kami masih ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapak yang baik, sekarang kami akan mendengarkan sedikit cerita tentang-Mu. Kau tolong kami sehingga kami dapat mencernanya dan dapat melakukannya ke depannya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah dibersihkan. Ayatnya diambil dari Ibrani 12 ayat 6 yang berbunyi, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyisah orang yang diakuinya sebagai anak. Tangan saya terkena tinta yang sulit dihilangkan, memakai sabun saya tidak cukup. Cara tradisional yang sering saya pakai adalah menghapusnya dengan lap yang dicelup ke dalam bensin. Tidak hanya mengelap biasa, tapi berulang kali dengan kuat. Tentu itu tidak senyaman membersihkan tangan dengan sabun, tapi tetap harus dilakukan agar tangan kembali bersih. Gambaran ketika Yesus menyucikan bait Allah mungkin juga tidak terlalu disukai orang. Yesus yang terkenal penuh kasih dan penerimaan berubah menjadi sosok yang marah, mengusir para penjual dan menjungkir balikan meja penukar uang. Tapi jika kita teliti lagi peristiwa ini lebih dalam, kita bisa melihat bahwa tindakan Yesus ini adalah untuk kebaikan orang banyak. Yang pertama, keberadaan penjual hewan dan penukar uang di pelataran bait Allah itu mempersempit ruang untuk orang beribadah. Yang kedua, karena para perziarah bait Allah berasal dari berbagai tempat. Banyak mereka yang datang dari jauh, tidak biasa membawa hewan sendiri. Mereka pun harus membeli di sana dan kesempatan itu dimanfaatkan para penjual untuk mengeruk keuntungan. Yang dilakukan Yesus mungkin tampak keras, tapi ia bukannya sedang kehilangan kendali. Ia mau bait suci tetap kudus. Orang-orang yang datang juga fokus pada Allah ketimbang untuk mencari keuntungan sendiri. Jemaat biasa beribadah dengan tidak menyimpan rasa kesal karena diperas para penjual dan penukar uang. Ketika Tuhan membersihkan hidup kita, kadangkala kita tidak nyaman rasanya. Saat Tuhan menegur, mengoreksi, bahkan menghajar kita, mungkin kita seolah merasa ia kejam. Namun ketahuilah bahwa itu semua dilakukan demi kebaikan kita sendiri. Seperti gembala yang menggunakan tongkatnya untuk menarik dan menghalau domba yang jalannya mulai menyimpang, seperti kain yang harus digosokkan kuat-kuat ke kotoran, demikian juga pembersihan yang Yesus lakukan. Hajarannya adalah demi kebaikan kita. Maka dari itu, biarlah kita tidak justru kecewa, melainkan ubah hati dan sikap kita agar kembali selaras dengan ketetapannya. Percayalah, ketika kita dibersihkan, maka itu semata agar kita bisa makin bersinar di dalam kebenaran kuasa Tuhan. Marilah kita menutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sedikit firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami sangat bersyukur kami bisa mendengarkannya dan semoga kami dapat mempelajarinya itu dengan baik ke depannya agar kami dapat merasakan bahwa kasih-Mu itu selalu ada buat kami Bapa. Bapa yang baik, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami ke depannya. Kau tolong kami, Kau juga berkati kegiatan belajar mengajar kami agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat melakukan proses belajar mengajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.